hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya jemput kita semua untuk bagi berdiri. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengundang Roh Kudus untuk bekerja di tempat ini siang hari ini. Karena kita tahu kalau kuasa Tuhan turun, kalau kuasa Tuhan dinyatakan, tidak ada yang mustahil. Dia dapat merestorasi segala keadaan yang kita hadapi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang
Pastor Hasler to open this service with prayer. Hallelujah, hallelujah. So pray, Lord, we come to your house with thanksgiving and praise, for you're the one who loves us, you take care of us more than anyone could here in this world. You're Abba Father, and we seek you right now, O Lord. And today as well, we are thinking about, oh Lord Jesus, our sister Nini, oh Lord, as we remember her mother later on in this service. So God, we ask that you heal the broken heart, that you mend relationships, that you are the doctor of all doctors and come to the aid of those who are in need. And whatever challenges, other problems that we are facing, we know that you are God who is above it all, for nothing is impossible for you, O Lord. So we surrender this time into your hand. Bless those who will be involved in the ministry today, those who are here today as well, joining us in person or online. Lord Father God, we pray that your presence be with us no matter where we are worshiping from, O Lord. And God, we pray that you pour down your anointing upon your humble servant. I'll be speaking your word as well. Those who are making their way here, we pray, Lord, for traveling mercy, and that, God, that you will just allow us to come and to worship you in one accord. Thank you, Lord, for this time. We honor you, we bless you. In Jesus' name pray, amen. Happy Sunday, everyone. Scripture reading comes from Psalm 107, verses 1 through 4. It says, "Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever." Let the redeemed of the Lord say so, whom hath redeemed from the hand of the enemy, and gathered them out of the lands from the east and from the west and from the north and from the south. They wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. Amen. 7. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. And they cried unto the Lord in their trouble, and delivered them out of their distresses. And he led them forth by the right way, and that they might go to a city of habitation. And good afternoon, church. Those joining via Zoom and those who are here, we welcome you to the house of the Lord. And for those who have come to show your support for Sister Jane, we welcome you, our guests, and let's just worship the Lord together. Right now we're going to have an abbreviated time of worship to have more time for our memorial service later on in the day. But right now I invite everyone to come and worship the Lord, for this is the house of God, and the Bible teaches us to rejoice always, no matter what the situation is. And I know that even Nini, she, in a day that
she found out about her mother's passing, she still rejoiced. And we had the retreat last week, and she didn't give up hope. She just worshiped the Lord and applied her faith and her knowledge in God, and knowing that all is well in our soul, that there is joy, that there is peace for those who believe and trust Him. So right now, let's sing the song together, because we can't stop singing about the love of God, the love that is so great that there is no measurement. The length, the width, the height, the breadth of it is immeasurable. So shall we all stand and sing this song?
bagi batinku. Ada dalam Hadiratmu menyembahmu, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan menyembahmu, ku menyembahmu. bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Jadikanku ibadat-Mu, ku serahkan padamu.
hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan kalau Engkau dapat kumpulkan kami tempat ini Tuhan Yesus. Kami dapat memuji nama-Mu, kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami dapat menyenangkan hati-Mu pada saat ini Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berikan hati kami Tuhan selalu untuk menyembah-Mu, selalu untuk meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang layak dipuja dan disembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur kalau kami bisa bernapas pada tempat ini sekali lagi Tuhan Yesus. Dan kami saat ini akan mendengarkan akan sabda akan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu sehingga apa yang diucapkan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu berguna bagi kami Tuhan untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan Tuhan dan sedang menyatakan kami dalam kesalahan Tuhan Yesus. Kami tetap taat kepada Engkau Tuhan Yesus. Juga urapi kami semua Tuhan, berikan hikmat dan akal budi supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan Yesus. Kuduskan kami semua tempat ini Tuhan Yesus. Jika ada kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis, biarlah kami bersatu hati, kami usir di dalam nama Yesus. Ganti dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah kami dapat duduk diam untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita ucap syukur kita bisa ada di tempat ini siang hari ini. Saya tahu bahwa ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan bagi saudara-saudara juga yang saat ini bergabung di tempat ini, yang untuk juga memberikan bela sungkawa dan penghiburan bagi saudara ini yang sedang berduka, I just want to say welcome. Siang hari ini kita akan buka firman Tuhan dari buku Kitab Lukas pasal 17 ayat, kita akan baca dari ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 17 Lukas pasal 17 kita baca dari ayat 11 sampai dengan 19. Saya akan bacakan dari ayat yang 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya. Saudara-saudara, siang hari ini bagian daripada firman Tuhan yang telah kita baca adalah cerita tentang Tuhan Yesus waktu dia menyembuhkan bukan seorang tapi 10 orang yang menderita penyakit kusta. Dan salah satu dari ke-10 orang ini adalah seorang Samaria yang juga ikut menderita sakit kusta. Saya ingin memberikan background sedikit bagaimana keadaan orang ini, saudara-saudara. Seorang Samaria yang menderita sakit kusta. Saya tahu bahwa kalau I think we have all general knowledge, saudara, kita semua tahu bahwa orang yang punya sakit kusta pada zaman Tuhan Yesus pada waktu itu sudah pasti sangat menderita. Karena mereka harus diasingkan, saudara tahu. Mereka tidak boleh terlalu dekat-dekat seperti yang sedang kita alami saat-saat ini, the social distancing. Sekarang 6 feet, saudara-saudara, tapi saya tahu bahwa kalau waktu itu yang menderita sakit kusta, it's more than just 6 feet. Mereka nggak boleh terlalu jauh, bahkan ada tempat khusus sendiri di mana mereka harus tinggal di luar kota.
Di luar kota mereka harus diasingkan. Ini orang-orang yang menderita penyakit kusta. Dan lebih daripada itu kita tahu pada cerita ini seorang Samaria. Seorang Samaria ini saudara-saudara, ini juga ada perbedaan pada waktu itu. Ada orang memang benar-benar orang Israel, tapi ada juga orang Samaria. Dan orang Samaria ini dipandang rendah. Jadi kalau kita lihat penderitaan dari seorang Samaria ini sudah dipandang rendah, ditambah lagi punya penyakit kusta. Seorang Samaria ini saudara-saudara kalau dilihat dari orang-orang Israel yang benar-benar asli, mereka dianggap seperti, maaf kata, seperti anjing. Sangat-sangat direndahkan. Keberadaan mereka sendiri sebagai seorang Samaria sudah direndahkan. Dan ditambah lagi bahwa penyakit yang dia derita, penyakit leopard ini, kusta yang dia menderita, lebih jauh lagi, dia ada tekanan yang lebih dalam lagi, menderita penyakit kusta. Saudara-saudara, siang hari ini saya tahu keadaan kita jatuh bangun di dalam dunia ini. Kadang-kadang kita baik, tapi ada saatnya bahwa kita merasa paling di bawah. Dan keadaan seorang leopard, saudara-saudara, with the social distancing, tidak ada yang mau tahu. Mereka diasingkan, terpencil, dikucilkan. Jadi tidak ada yang mau lihat. Dan kalau kita bisa melihat sendiri bahwa sepertinya there's a loneliness. Wah, sepertinya sendiri, tidak ada yang mau lihat, tidak ada yang mau care, tidak ada yang perhatikan. Dan inilah yang diderita oleh seorang Samaria yang menderita penyakit kusta. Tapi di cerita ini ada 10 orang yang menderita penyakit kusta. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-12 dikatakan, ketika Yesus masuk ke suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi di sini kita bisa melihat sendiri, firman Tuhan di Alkitab sendiri ditulis bahwa mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka memang tidak boleh dekat-dekat. Kalau ada Tuhan Yesus, kita tahu bahwa setiap kali Tuhan Yesus datang suatu tempat, wah banyak orang berkerumun, saudara saya. Wah mau datang, mau melihat, wah Tuhan Yesus ini mau bikin apa ini? Dia mau menyembuhkan, apa dia mau bikin mujizat? Banyak orangnya mau berkumpul, mau lihat Tuhan Yesus. Tapi mereka ini, saudara-saudara, yang mempunyai sakit kusta, mereka tidak bisa dekat-dekat. Mereka tidak bisa dekat-dekat dengan kerumunan ini. Mereka cuma lihat-lihat dari jauh. Dan di sini tulis mereka tinggal berdiri agak jauh. Tapi ada sesuatu yang sepertinya ingin dekat. Wah, coba bisa di tempat seorang seperti itu ya. Oh, coba bisa lebih dekat. Oh, coba lihat orang yang itu dekat banget sama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-13 dikatakan, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka cuma dari jauh teriak-teriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. 10 orang ini saudara-saudara berteriak dari jauh karena gak bisa deket-deket. Dan Tuhan Yesus mendengar walaupun dari jauh, saudara-saudara. Siang hari ini yang saya mau katakan, Tuhan Yesus tahu apa yang saudara serukan kepadanya. Teriakan saudara, seruan saudara kepada Tuhan Yesus dia dengar. Walaupun saudara pikir, aduh sudah jauh ini. Aduh agak jauh. Mungkin keberadaan saudara, hidup saudara saat ini sepertinya jauh. Tapi dia dapat mendengar. Dia dapat mendengar seruan saya dan saudara. Ayat 14 dikatakan, lalu ia memandang kepada mereka dan berkata, pergilah. Dia tahu, saudara-saudara. Dia tahu, Tuhan Yesus tahu. Tanpa cuma hanya menyerukan, oh Guru kasihanilah kami. Dia tahu keadaan ke-10 orang ini. Dia tahu. Dan Tuhan Yesus katakan kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah kepada dirimu, kepada imam-iman. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kita tahu pada waktu itu, saudara-saudara,
untuk ditentukan menjadi tahir itu harus ditentukan oleh imam besar, saudara saya. Jadi yang menentukan bahwa kamu ini udah sembuh, boleh bergaul lagi dengan orang-orang, bisa masuk kembali di real society, di masyarakat kembali, di masyarakat, tidak terkucilkan lagi, itu ditentukan oleh imam. Makanya Tuhan Yesus katakan, pergilah perlihatkan kepada dirimu kepada imam-imam. Dan di sini katakan 14, sementara mereka di tengah jalan, jadi waktu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk perlihatkan diri mereka, sebenarnya penyakit itu masih ada bekas-bekasnya. Dan sementara mereka di tengah jalan mau menunjukkan diri kepada imam-imam, kita lihat apa yang terjadi, mujizat terjadi. Mereka menjadi tahir. Satu lagi pelajaran bagi saya dan saudara, bahwa taat, trust and obey, percaya dan taat. Percaya dan taat. Memang ini, this is what we struggle. Saya tahu bahwa kita semua untuk percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan memang susah, saudara-saudara. We want to have control in every situation. Manusia, we want to control everything. And if it seems like we can control, sepertinya udah kalau kita kontrol bisa dipegang, sepertinya kita bisa setir kayak di mobil. Belok kanan, belok kiri. Tapi kalau untuk Tuhan yang saya kasih ini, to surrender, sepertinya susah. We want to control our life. Tapi Tuhan menyuruh kepada ke-10 orang ini, pergilah. Sepertinya saudara-saudara tidak masuk akal, bagaimana mau suruh perlihatkan tubuh ini yang masih sakit, ya kan? Masih ada tanda-tandanya, tapi suruh ke imam-imam, suruh perlihatkan. Tidak masuk akal. Mungkin di dalam pikiran mereka, tunggu jauh sedikit, tunggu dikit lagi, 15 menit lagi mungkin baru sembuh. Duduk dulu, tunggulah. Kalau ada tanda-tandanya baru pergi perlihatkan. Tapi bagi mereka saudara-saudara, ke-10 orang ini, mereka berjalan. Dalam perjalanan mereka, memperlihatkan diri mereka menjadi tahir. Trust and obey. Susah kadang-kadang. Saya pun tahu akan hal ini, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, even trust and obey, it seems hard. Makanya di dunia ini masih ada hukuman. There's a law, hukum-hukum ada, tapi sanksi juga ada. Kalau melanggar ada sanksinya. You're going too fast, 65 and then you go 85, adalah pelanggarannya, sanksinya, dikena tiket. Lewatin lampu merah ada sanksinya. Kalau ada hukum selalu ada sanksi. Tapi yang Tuhan ingin adalah kita selalu percaya dan mau taat kepada Tuhan. Kalau saudara mau melihat kuasa Tuhan, inilah yang Tuhan ingin agar kita dapat lakukan. Taat, trust and obey, percaya. Dan ayat 15 kita lihat, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 10-10-nya, udah mau pergi ke imam. Pas lagi jalan mereka lihat, udah mulai sembuh. Langsung terus-terus, pasti ini udah bisa pulang lagi. Pasti udah bisa sebentar sore, udah bisa dengan keluarga, bisa kumpul-kumpul lagi. Kalau sekarang saya lihat memang orang we long, ya kan? Untuk kumpul-kumpul, we gather, untuk kumpul lagi. Ini sama juga, mereka juga, we long, mereka ingin kembali lagi, bisa pulang lagi dengan keluarga, dengan masyarakat. Tapi seorang dari mereka, ayat 15, melihat ia telah sembuh kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ada satu saudara-saudara yang kita lihat lebih daripada yang dia butuhkan, saudara-saudara ya.
Memang kebutuhannya mungkin untuk dipulihkan, benar. Kebutuhannya supaya bisa kembali dengan keluarga, benar. Tapi satu hal dari seorang Samaria ini, bahwa dia tahu siapa yang dapat memulihkan, yang dapat mengangkat lagi, yang dapat mengangkat keadaan dia yang sebelum disembuhkan sepertinya di bawah, tidak bisa apa-apa, dikucilkan, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada. Kebutuhan dari dalam hatinya mungkin bukan hanya sekedar kesembuhan yang dia perlukan, saudara-saudara, sesuatu yang tidak dapat dipenuhi. Tapi waktu dia ketemu dengan Yesus, semuanya dipulihkan. Dan makanya ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, dikatakan lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Seorang Samaria. Wah, seorang Samaria ini dikatakan juga bahwa mereka menyembah yang berhala. Mereka seperti yang saya katakan, dilihat pandang rendah, tambah lagi kena sakit kusta. Tapi waktu dipulihkan seorang Samaria ini langsung dia tahu siapa yang memulihkan dia, siapa, dia tahu dengan kuasa apa dia dapat kesembuhan. Dan dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Jangan lupa, kalau kita sudah melihat restorasi, jangan lupa kita harus tahu siapa yang memberikan restorasi itu. Dan saya tahu juga bahwa pemulihan itu juga akan dinyatakan bagi keluarga yang sedang berduka. Sepertinya mungkin rasanya ada di bawah. Perasaan dari saudara ini sepertinya mesti ada di bawah Tuhan. Tidak ada yang mau tahu, mungkin sepertinya there is loneliness. Tidak ada yang memperhatikan, tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus memperhatikan. Dan saudara-saudara, keberadaan saudara di sini pun memberikan perhatian bagi keluarga yang sedang berduka. Puji Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Ayat 17 dikatakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 itu? Saudara-saudara, Tuhan ingin pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara sudah melihat pemulihan. Kalau kita lihat juga kehidupan kita ke belakang 10 tahun lalu. Waktu saudara pertama kali datang, ya kan susah begini, there's a lot of struggle. Tapi kalau Tuhan sudah membawa semuanya itu dan kita bisa menikmati, wah, kemurahan Tuhan, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Ayat 18, 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Satu hal saudara-saudara yang dia temukan, seorang Samaria ini, bukan hanya sekedar kesembuhan fisikal, bukan hanya sekedar dipenuhi ada kekosongan mungkin di dalam hatinya, tapi satu hal juga adalah keselamatan. Keselamatan yang dia peroleh. Bagi kita semua, satu hal juga bahwa yang harus kita perhatiin bukan hanya sekedar kenikmatan atau the blessing atau berkat yang bisa kita peroleh selama di dalam dunia ini, tapi satu hal juga keselamatan hidup. Keselamatan hidup. Satu waktu bahwa kita akan menghadapi hal seperti ini. Seperti ibu dari saudara ini. Tuhan sudah panggil semua, we are on the line. Kita ada di dalam garis ini. Saya sempat mengatakan, kalau dikatakan orang tua itu tergantung, ya kan? Tergantung dari kapan Tuhan panggil. Anak kami Tuhan panggil umur 9 tahun. Kalau dilihat umur di dalam dunia cuma 9. Tapi kalau dibilang tua, 9 tahun itu dia sudah tua. 8 tahun udah tua. Karena apa? Hari-hari itu cuma di dalam dunia cuma 9 tahun. 9 tua setahun itulah ketuaannya.
Jadi saudara bisa mungkin katakan 50 tahun, belum tentu 50 tahun itu tua. Nggak tahu ya Tuhan panggil umur 100 tahun, masih ada 50 tahun lagi. Kalau bilang 25 tahun masih muda, belum tentu muda. Karena tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau Tuhan panggil umur 27 tinggal sisa 2 tahun saudara-saudara. Kalau 27, kalau tinggal 1 tahun lagi 26, wah tinggal 1 tahun. Tuanya, ketuaan itu cuma selama di dalam dunia ini. Kita tidak tahu kalau orang bilang, oh 25 masih muda, 60 udah tua. It all depends. Karena apa? Hari Tuhan panggil itu yang kita tidak tahu. Tapi yang harus kita perhatikan bahwa kita siap sedia. We are ready. Kapanpun waktu itu datang, kita tahu kita akan pergi kemana. Ayat 19, berdirilah pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Siang hari ini saudara-saudara, saya ingin kita mempunyai satu kepastian bahwa kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Siang hari ini saya ingin kita semua punya satu kepastian bahwa kita sudah ditebus dengan kuasa darah yang mahal. Bahwa kita layak. Bahwa Tuhan memperhatikan. Dan di dalam segala keadaan Tuhan dapat mengangkat kita kembali. Walaupun sepertinya saudara ada di bawah, Tuhan dapat mengangkat kita kembali. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan seorang Samaria. Yang katanya Samaria punya penyakit leper lagi. Tapi dia mengangkat. Dan akhirnya dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Siang hari ini di dalam segala keadaan, marilah kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dari Filipi 4 ayat yang ke-7. From Philippians 4 verse 7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. And the peace of God, which surpass all of our understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Siang hari ini, biarlah damai sejahtera Allah yang akan menjaga hati dan pikiran kita. Dan kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan selalu dinyatakan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, Mengenalmu. Dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebihmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum
Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau pembuat mujizat dari dulu, dari abad 1 Yesus. Engkau tidak pernah berubah sampai abad 21 ini. Engkau tetap sama. Bahkan firman Allah jamin kuasa-Mu hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Haleluya. Walaupun Tuhan, keadaan yang kami hadapi hari ini, di mana kami memperingati, merayakan kehidupan dari ibu yang tercinta, Ibu Wele almarhumah yang dipanggil oleh Tuhan. Sepertinya Tuhan, yang kami hadapi adalah suatu kegagalan dalam kehidupan. Sepertinya orang melihat kematian itu adalah perkara yang tidak baik. Tetapi justru Tuhan, kami dengar firman Allah dan dikuatkan bahwa memang Engkau pembuat mujizat. Yang kami tidak sadari bahwa kematian itu adalah mujizat, salah satu mujizat terbesar. Karena di mana kematian yang sementara ini kami hadapi, sebenarnya kami diperhadapkan dengan mujizat terbesar, yaitu awal dari kehidupan yang kekal. Awal dari kekekalan itu adalah mujizat terbesar bagi orang percaya. Keselamatan, haleluya. Oh haleluya, sebagai waris ahli kerajaan Allah, itu mujizat kami yang paling besar. Karena cuma oleh darah Yesus kami bisa masuk dalam mansion, rumah yang mewah, yang besar, yang Yesus persiapkan bagi kami. And that is the greatest miracle in people's believers' life, Father. That we can only be saved through the blood of Jesus. Only through Jesus we can be saved, Father. So we are encouraged by your word today. You are the miracle worker. And you never stop working in our lives, Father. Including we're facing the death or in celebrating the death of Ibu Wele, Father. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah ini. Sebentar ada ibadah memorial service. Kami percaya Engkau masih ada di sini di dalam hadirat-Mu. Because we do need your presence, oh God. Apart from you, we can really do nothing. So Father, please, we invite you to stay in this sanctuary. Moreover, stay in our hearts and minds. We need you, Father. We receive your word, but we surrender the rest of this service into your hand. Thy will be done. Thy will be done. Thank you, Jesus, for your word. And
we are going to bring offerings and tithings. We surrender the rest of this service into your hand. In Jesus' mighty name, we pray. Everybody says, Amen. At this time, we want to give our offerings and tithes. So the way we do it in this church, start from the back. There's a collection box in the back. So every row will take turn from the back and go to the front. Mulai dari belakang nanti terakhir di depan. So as we give our offerings and our tithes, sing the song. Just a closer walk. Just a closer walk with you. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be. Dear Lord, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk, let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. And when my feeble life is sold, time for me will be no more. Guide me gently, safely on to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea.